Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya tidak akan memberikan atau tidak akan tentang tutorial ya. Kali ini saya akan menge-share tentang pengalaman, tentang hal-hal yang saya alami ketika saya menjahit atau saya bekerja atau saya usaha di sini. Jadi dulu saya pernah buat video yang judulnya peluang usaha sepanjang masa ya. Jadi peluang usahanya itu bisa sampai tua ya, sepanjang masa, sepanjang usia kita. Selagi kita mampu, usaha ini masih bisa kita kerjakan. Yaitu usaha yang saya geluti sekarang, yaitu sol sepatu. Dan berhubung ini sudah tahun baru ya, sudah tahun 2024, tepatnya bulan Januari, saya akan konfirmasi tentang apa yang saya alami ketika perubahan tahun ini ya. Perubahan tahun ini apa dampak dan efek di usaha saya ini. Yang saya alami adalah usaha saya itu semakin meningkat ya. Walaupun meningkatnya itu sedikit-sedikit ya. Kadang juga ada penurunan, tapi habis itu meningkat lagi. Habis ada penurunan, habis itu meningkat lagi. Karena apa? Karena mungkin saya itu juga lewat online, tidak hanya lewat offline. Jadi saya share seperti ini, banyak orang yang tahu dari seluruh Indonesia, banyak yang mengenal, banyak juga yang kirim ke saya, mungkin sudah ribuan ya, ribuan sepatu yang sudah saya perbaiki yang dari luar kota ya, yang dikirim dari paket. Itu makanya yang saya geluti itu atau yang saya kerjakan itu semakin meningkat ya. Mungkin kawan-kawan di sana yang masih offline ya, bisa juga dipakai cara online ya. Begini, karena yang namanya kita share lewat sosial media atau lewat apapun, sekali share itu kita bisa dilihat banyak orang. Beda kalau kita hanya menge-share ke satu orang ya. Itu jauh lebih beda, jauh lebih efektif sekarang di media sosial. Karena apa? Karena setiap orang atau setiap eh, sekarang bahkan orang tua saja sudah memegang HP, sudah punya akun sosial media. Bahkan sekarang beramai-ramai eh, ibu-ibu atau siapa, bapak-bapak itu pada buat konten ya. Jadi itu peluangnya sangat besar banget. Terus ada juga kemajuan zaman ya, kemajuan zaman seperti mesin sol sepatu. Apakah berpengaruh ya di tahun ini? Untuk mesin sol sepatu itu saya rasa hanya untuk ya lebih ke sepatu-sepatu yang masih baru atau yang mudah-mudah saja atau seperti sepatu Converse, All Star itu sepatu yang mudah tipis jadi bisa dijahit pakai mesin ya. Tapi kalau sepatu-sepatu yang susah, saya kan reparasi, jadi yang datang itu sepatu rusak ya, bukan sepatu baru. Maka dari itu lebih efektif memakai manual, dijahit pakai tangan. Makanya di tahun 2024 ini masih terbuka lebar peluangnya ya bagi kawan-kawan yang mungkin masih nganggur, mungkin bingung mau kerja apa, bisa memulai bisnis soal sepatu ini. Kalau pengen tanya-tanya langkah apa yang harus diambil dari awal, apa yang harus dibeli dulu, mana yang harus dikerjakan dulu, kawan-kawan bisa ya hubungi saya, chat saya, DM ke Instagram ataupun lewat komentar YouTube ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Tapi saya tidak serta-merta bisa langsung menjawab ya. Tunggu saya ada waktu luang untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan ya. Itu ya, itu seputar tentang mesin ya. Tapi untuk alangkah baiknya kita juga punya alat pendukung ya di sol sepatu ini seperti kayak solder, kayak saya itu solder uap ataupun itu ya, kayak bor, kayak apa itu kita harus punya ya alat-alat pendukung untuk kita menjahit agar menjahit kita lebih mudah. Tapi untuk mesin sol sepatu tidak terlalu berpengaruh besar ya di eh, eksistensi atau di apa itu namanya? Pokoknya di usaha ini tidak terlalu besar pengaruhnya ya. Dan untuk yang lebih berpengaruh besar malah sekarang kan ada ya, ada sandal, sandal yang bukan dari kulit, bukan dari karet, bukan dari bahaya.
Jadi dia bahannya itu karet total ya. Jadi dari bawah sampai atas itu nyambung, tidak ditempel seperti sandal biasanya. Nah, itu yang menyebabkan usaha ini mungkin lebih cenderung menurun. Karena apa? Ketika orang membeli sandal atau sepatu dengan harga 35.000 ya, sandal karet yang langsung langsung saja ya. Biasanya sepatu itu sepatu slop ya. Sepatu slop itu biasanya banyak karet full lah. Itu biasanya paling sobek. Dan ketika sobek jarang orang membetulkan ya, jarang orang membetulkan karena itu biasanya langsung dibuang baik sandal maupun sepatu. Tapi tenang saja ya, dengan perkembangan zaman itu perkembangan zaman, kenapa kok sepatu itu ada, itu berarti banyak orang bersepatu ya. Dan di sini peluangnya masih ada, kesempatannya masih terbuka. Karena dengan banyaknya orang yang memakai sepatu seperti zaman sekarang ini, kita lebih berpeluang mendapatkan job yang banyak ya. Asalkan kita rajin promosi, kita promosi, terus kita share-share hasil yang sudah kita kerjakan ya, tentunya hasil terbaik ya, dan kita harus terbaik terus, jangan sampai yang di-share itu terbaik tapi ketika mengerjakan asal-asalan, itu jangan sampai ya, jangan sampai kita lakukan. Walaupun pekerjaan ini terlihat agak sedikit keterbelakangan ya di zaman milenial, zaman modern, kenapa masih bisnis usaha sol sepatu? Nggak apa-apa, tenang saja. Bisnis usaha sol sepatu asalkan kita pakai metode-metode modern. Jangan kita pakai metode lama ya. Jadi kita pakai metode-metode modern. Sekarang kan sudah banyak tuh aplikasi kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, itu aplikasi-aplikasi penjualan barang, atau itu kita bisa manfaatkan di situ ya. Jadi kita bisa buka usaha sekalian jual produk ya. Kita harus ikuti tren-tren modern ya. Seperti kita kayak saya ini bikin konten ya. Kita ikuti tren-tren modern agar usaha kita semakin berkembang. Jadi usaha tradisional pun kalau dikemas dengan cara atau modern atau zaman sekarang, itu menjadi lebih keren ya. Itu menjadi lebih menjanjikan untuk kita bisa berkembang dan untuk kita bisa maju ya. Contoh misal, di sini kan ada yang namanya jarum sol sepatu ya. Jarum sol sepatu ini lebih bagus daripada jarum sol sepatu di pasaran toko-toko online ya. Kalau kawan-kawan beli jarum di toko online, nggak mungkin bisa sebagus jarum ini, walaupun tampilannya ini lebih buruk, tapi ini secara digunakan lebih baik karena ini benar-benar dari kita atau dari saya yang sudah saya desain sesuai tangan saya sendiri, dan saya desain sedemikian rupa sehingga ini nyaman banget digunakan. Kalau yang beli di online itu biasanya cepat putus, makanya dari kelemahan-kelemahan tersebut kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa buat jarum sebanyak-banyaknya, kita bisa jual di toko online manapun, entah di Shopee, Lazada, atau Tokopedia ya. Kita bisa jualan alat penyayat, alat apapun, itu sangat menjanjikan ya. Karena di toko online itu tidak ada, dan produksi di pabrik itu juga belum, masih sudah ada sih tapi belum banyak produksinya, dan itu pun kualitasnya kurang ya, lebih bagus yang bikin sendiri ya. Dan ini yang terakhir ya, saya kan buka di kampung ya, kalau nggak percaya buka aja Google Map saya, Sol Sepatu Ajaib, itu saya di kampung, bener-bener kampung pelosok. Setelah kampung saya itu di bagian utaranya itu ya, saya di Kabupaten Batang ya, di utaranya itu jalan tol ya, jalan tol, terus rel kereta api, habis itu PLTU, habis itu laut ya. Itu kampung saya benar-benar paling pojok. Nggak ada kampung lagi kalau ke utara ya. Jadi ke utara langsung Laut Jawa ya. Kalau ke selatan ya dekat Pantura ya. Tapi saya benar-benar di kampung. Tapi kesempatan saya rasa perubahan dari saya buka itu 2020 kalau nggak salah, sampai sekarang mau 2024, itu perkembangannya itu semakin bagus karena di sini banyak orang-orang yang setelah lulus SMA atau setelah lulus kuliah itu tidak seperti saya dulu ya. Kalau saya dulu lulus sekolah itu membantu orang tuanya di kebun atau di sawah. Jadi
kita nggak pakai sepatu. Kalau sekarang orang lulus sekolah itu langsung kerja ataupun ya itu kerja atau apalah pokoknya itu bersepatu dan bersandal, yang jelas bersepatu. Makanya dari itu, dari banyaknya orang yang sekarang itu bersepatu, yang sekarang habis lulus kerja ya harus habis lulus sekolah langsung kerja, itu benar-benar menjanjikan ya. Karena apalagi sekarang tukang-tukang sol sepatu itu sudah pada tua ya, dan kemungkinan ya paling berapa tahun lagi kita yang muda-muda yang mungkin akan menggantikan kalau kawan-kawan mau sih ya, karena usaha ini kan menurut saya juga apa ya, usaha yang keterbelakangan, tapi dengan kita mengemas secara modern, secara keren, sesuai dengan zaman sekarang, usaha ini menjadi keren ya, tidak kalah saing dengan usaha-usaha lainnya ya. Jadi itu jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Pokoknya usaha ini masih bertahan dan bisa berkembang di tahun 2024 ya. Nantikan perkembangan usaha ini di tahun 2025. Kalau kawan-kawan pengen mencoba, silakan DM saya, silakan hubungi saya siap membantu kalau kawan-kawan mau buka usaha seperti saya ya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share ya. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi inspirasi kawan-kawan semua. Jadi kita tidak harus nunggu panggilan usaha dari PT atau dari mana. Sembari kita nunggu, kita bisa usaha kecil-kecilan ya. Kita bisa menghasilkan uang dulu. Jangan kita nganggur ya. Lebih baik kita menghasilkan uang sambil nunggu kerjaan yang mungkin lebih layak daripada kita nganggur. Oke ya. Semoga bermanfaat. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.